Selamat siang, nama saya Lukas Manuel. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penelitian ilmiah kelautan atau Marine Scientific Research. Dalam peraturan internasional, ketentuan mengenai penelitian ilmiah kelautan dapat kita jumpai dalam bab 13 UNCLOS 1982, yaitu sebanyak 28 pasal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan dari pasal 238 sampai 265. Meskipun dalam UNCLOS tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan, namun dapat diartikan bahwa penelitian ilmiah kelautan merupakan suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan, diantaranya 1. Physical Oceanography, yakni studi membahas tentang ombak, pasang surut, arus, maupun perubahan suhu. Yang kedua, Chemical Oceanography, merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. 3. Marine Biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Yang keempat, Marine Geology, ialah studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 238 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa semua negara tanpa memandang letak geografisnya dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten berhak mengadakan riset ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Nah, pasal ini menegaskan bahwa suatu negara maupun organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya memiliki suatu hak dalam menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tanpa merugikan hak negara lain. Pada pasal 240, terdapat beberapa prinsip yang menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan penelitian ilmiah kelautan, diantaranya 1. Penelitian ilmiah kelautan wajib dijalankan dengan maksud tujuan damai wajib. Yang kedua, penelitian ilmiah kelautan dilakukan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada aturan konvensi ini. Yang ketiga, penelitian ilmiah kelautan harus menghormati pemanfaatan sumber daya laut lainnya yang sah dari segi aturan konvensi. Yang keempat, penelitian ilmiah kelautan harus berdasarkan pada peraturan yang tertera baik di dalam konvensi maupun aturan lain yang berhubungan pelestarian dan pelindungan lingkungan laut. Dalam hal menjalankan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dengan maksud tujuan damai, setiap negara maupun organisasi internasional wajib menjalin sebuah kerjasama internasional demi menjaga atau mencegah kerusakan terhadap lingkungan laut, baik di wilayah yurisdiksi yang menjadi hak miliknya maupun di luar dari itu. Dalam pasal 242 dikatakan bahwa negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang melaksanakan penelitian ilmiah kelautan harus mengadakan kerjasama internasional, serta suatu negara harus menyediakan selayaknya kesempatan bagi negara-negara untuk mendapatkan kerjasama dengan berdasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan atas dasar manfaat bersama. Pada pasal 243 menyebutkan bahwa kerjasama yang dimaksud ialah dapat berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Pasal 244 menyebutkan bahwa nanti informasi yang ada terkait usulan penelitian ilmiah kelautan itu harus dipublikasikan dan disebarluaskan serta tujuan diadakannya dan pengetahuan hak yang hendak diperoleh melalui penelitian tersebut. Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk mengatur dan mengizinkan penyelenggaraan penelitian ilmiah kelautan dalam laut teritorialnya sebagaimana dalam pasal 245. Negara pantai hanya dimungkinkan untuk tidak memberi persetujuan di zona ekonomi eksklusif dalam 4 kondisi yang disebutkan dalam konvensi ini. Yang pertama, berdampak langsung bagi eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua, meliputi pengeboran yang dilakukan di landasan kontinen.
penggunaan bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut. Yang ketiga, termasuk konstruksi, operasi, dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan. Yang keempat, mengenai maksud dan tujuan proyek yang tidak tepat dan apabila negara yang menyelenggarakan riset dan organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan. Nah, pada pasal 249 memberikan beberapa ketentuan kepada negara-negara dan organisasi internasional yang kompeten apabila melaksanakan riset ilmiah kelautan dalam zona ekonomi eksklusif atau di landasan kontingen suatu negara pantai harus memenuhi persyaratan. Nah, pada pasal 253 menyebutkan bahwa negara pantai berhak meminta pemberhentian kegiatan penelitian ilmiah jika tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam bab 13 UNCLOS 1982. Ketentuan mengenai instalasi penelitian ilmiah kelautan atau peralatan terdapat pada pasal 258 yang menyebutkan penetapan dan penggunaan setiap jenis instalasi riset ilmiah atau peralatan di setiap kawasan lingkungan laut harus tunduk pada syarat-syarat yang sama dan ditentukan oleh konvensi ini untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di setiap kawasan tersebut. Nah, berkaitan dengan status hukumnya, pada pasal 259 menyebutkan bahwa instalasi dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dikatakan sebagai pulau dan tidak memiliki laut teritorial sendiri. Pasal 260 menjelaskan bahwa diperbolehkan menetapkan zona aman di sekitar keberadaan instalasi atau peralatan tersebut dengan jarak maksimum 500 meter. Dijelaskan pula dalam pasal 262 bahwa instalasi atau peralatan yang digunakan harus berisi identitas atau sebuah tanda pengenal sebagai petunjuk negara atau organisasi internasional mana yang dimilikinya, dan serta pula dapat peringatan yang jelas menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan zona terlarang sehingga oknum yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki kawasan itu. Hal ini semata-mata untuk menjamin keselamatan baik di lingkungan laut maupun udara dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan organisasi internasional yang berkompeten di bidangnya. Jika suatu aturan yang telah ditetapkan tidak ditaati, maka akan berakibat sebuah pelanggaran atas kelalaiannya. Maka atas itu menimbulkan sebuah tanggung jawab yang memberikan ganti rugi terkait perbuatannya. Disebutkan pada pasal 263 di mana setiap negara atau organisasi internasional agar telah menjamin bahwa riset yang dilakukan sesuai dengan aturan konvensi dan bila mana nyatanya bertentangan, maka memiliki tanggung jawab untuk berkewajiban membayar ganti rugi akibat dari kegiatan penelitian tersebut yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut. Nah, dalam hukum nasional terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia. Nah, dalam ketentuan peraturan ini juga dijelaskan mengenai penyelidikan ilmiah kelautan. Istilah penyelidikan bukan penelitian. Ini sesuai dengan keadaan saat itu. Hanya satu pasal yang menjelaskan mengenai penyelidikan ilmiah kelautan, yaitu pasal 5 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landasan kontingen diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, berikutnya pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut undang-undang ini, dijelaskan bahwa penelitian ilmiah merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penelitian tentang seluruh aspek kelautan, baik itu permukaan air, dalam ruangan air, dasar laut, maupun tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dalam undang-undang ini cukup berbeda dengan UNCLOS 1982 di mana tidak memberikan definisi mengenai apa itu penelitian ilmiah kelautan. Di dalam konvensi ini, dikarenakan alasan tidak adanya penjelasan pasti mengenai perbedaan antara penelitian yang berdasarkan
atas murni untuk ilmu pengetahuan atau penelitian dengan tujuan industrial. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Peraturan mengenai penelitian ilmiah kelautan tertuang di dalam pasal 52 dan 53 Undang-Undang ini. Menurut pasal 52 Undang-Undang Perikanan, disebutkan bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur, mendorong penelitian dan mengembangkan perikanan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, serta ramah lingkungan, serta menghargai kearifan daya tradisi atau budaya lokal. Selanjutnya di pasal 55 Undang-Undang ini, orang asing diperbolehkan dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan syarat bahwa mereka harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, menjelaskan mengenai syarat dan akan kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu. Undang-undang ini juga mengandung sanksi pidana bagi peneliti asing apabila melaksanakan penelitiannya dan belum memiliki izin dari pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai penelitian ilmiah, terlebih khusus di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi salah satu sumber kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Berdasarkan pada pasal 42 undang-undang ini, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan penelitian ilmiah agar menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien, serta ramah lingkungan bagi area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan menghargai tradisi lokal. Sama dengan Undang-Undang Perikanan, di dalam pasal 45 Undang-Undang ini, dalam hal penelitian asing, Undang-Undang memperbolehkan pihak asing untuk melakukan penelitian di area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan syarat memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di mana dalam undang-undang ini penelitian ilmiah kelautan disinggung di bagian ketiga riset ilmu, pengetahuan dan teknologi. Di bagian tersebut, melalui undang-undang ini, pemerintah diberikan mandat untuk mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan maupun penggandaan terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimungkinkan dilakukan dengan menjalin kerjasama antar negara. Pihak asing dalam hal ini diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan penelitian. Kemudian nanti, hasilnya dari penelitian ilmiah kelautan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah. Meskipun demikian, undang-undang tidak menjelaskan mengenai jenis kerjasama tersebut. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing. Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing dan orang asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan harus atas izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang. Izin tertulis dari instansi yang berwenang tersebut diberikan oleh Menteri. Menteri yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin tertulis dalam hal ini adalah Menteri yang mengurus dan menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, Menteri Negara Riset dan Teknologi. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban untuk memperoleh perizinan atas kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing atau orang asing. Undang-undang ini juga terdapat sanksi pidana kepada peneliti asing melanggar atas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia apabila tidak memiliki izin.
Akan tetapi, sanksi pidana yang terdapat pada undang-undang ini jauh lebih berat daripada yang dijabarkan dalam Undang-Undang Perikanan. Sekian dulu dari penjelasan dari saya. Terima kasih.